Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puantara Diva Johan dari Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 216210652 dari kelas 1B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Bapak Asnawi SPD MPD dengan materi Objek Linguistik Bahasa. Objek Linguistik Bahasa. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa menyimpan sejumlah problem atau persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli bahasa. Setiap problem kebahasaan pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang dari linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Di Jawa, bahasa atau tutur kata, etika, dan unggah-unggah. Di Indonesia, bahasa atau identitas pribadi dan alat interaksi. Di Belanda, taal yang artinya berbicara. Di Inggris, language atau human speech, sistem tutur manusia. Di Jepang, kokugo atau ungkapan batin. Di Arab, lughatun atau bertutur dan ucapan. Kemudian apa itu bahasa? Language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication. Artinya, bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Bahasa, sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk jelasnya, coba perhatikan pemakaian kata bahasa dalam kalimat berikut ini. Yang pertama, Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Yang kedua, manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. Yang ketiga, hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. Yang keempat, katakanlah dengan bahasa bunga. Kata bahasa pada kalimat pertama jelas menunjuk pada bahasa tertentu atau language. Pada kalimat kedua menunjuk pada bahasa umumnya atau language. Kalimat ketiga, bahasa berarti sopan santun. Kalimat keempat berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Parol yang atau parol merupakan objek konkret karena parol itu berwujud ujaran nyata. Language atau long merupakan objek yang abstrak karena language itu berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Language atau language merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parol itu, karena parol itulah yang berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian terhadap parol dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu language, dan dari kajian terhadap language ini akan diperoleh kaidah-kaidah language, kaidah bahasa secara universal. Hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa. Ada sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan yang terakhir identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna cara atau aturan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya, berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur, tersusun menuntut pola tertentu, dan membentuk suatu kesatuan. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistemis, artinya bahasa itu bukan sistem tunggal, tetapi juga dari subsistem atau sistem bawahan. Kemudian ada bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar bendera kita, sang merah putih. Sering dikatakan warna merah sebagai lambang keberanian dan putih sebagai lambang kesucian.
Jadi apa itu lambang? Seorang Ernst Cassirer, sarjana dari filosof, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol atau animal symbolic. Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning, atau jadi belum bentuk benda. Dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, jadi dalam bentuk gambar. Maka, lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbitrer. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa, atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk dalam bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna. Sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Maka, yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Bahasa itu arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, dan mana suka. Maksud dari istilah arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antar kuda yang dilambangkannya yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Kuda bukan aduk atau akut. Bahasa itu konvensional, meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya, atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Bahasa itu universal. Universal atau umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia, ruang lingkup, tanggung jawab, mahasiswa adalah personal, nasional, dan kebudayaan itu bersifat link, kategori keilmu-bahasaan yang berlaku untuk semua bahasa. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu. Sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, tak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Malah dalam bermimpi pun manusia pun berbahasa. Bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi, bahasa ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, kita di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosialek. Ragam atau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku atau ragam standar. Untuk situasi yang tidak formal digunakan ragam yang tidak baku atau ragam non-standar.
Sekian penjelasan saya untuk materi objek linguistik bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.